Mega Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mega Suara di 7 stasiun Mega Suara News Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Kita kembali dalam Info Gunadarma, dan Anda juga bisa ikut berpartisipasi dengan bertanya melalui 0811 112 1008. Dan pagi hari ini kita sudah bersama Dr. Esti Ningsih SEMM. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi, juga sebagai staf transkrip dan ijazah Universitas Gunadarma. Langsung kita sapa. Selamat pagi Ibu Esti. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Ibu, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Ibu dipanggilnya Ibu Esti ya? Iya betul. Iya, Ibu Esti Ningsih. Bu, sebagai dosen Fakultas Ekonomi, Ibu galak nggak? Ya. Kenapa? Galak nggak Bu kalau ngajar Bu? Waduh, jangan tanya ke saya, tanya ke yang kan, tapi bisa dilihat ya dari apa namanya, ketika kita masuk pandemi, ya Bu ya, ini ngajarkan melalui daring ya Bu ya. Betul. Kita secara daring. Nah, ini seperti apa selama ini mahasiswa Universitas Gunadarma ini ketika belajar secara daring? Dimatiin kah kameranya atau seperti apa? Nah, tugas-tugas tapi yang jelas semua lancar ya Bu ya. Silakan ya, Ibu. Alhamdulillah. Ya kalau mahasiswa sih ya macam-macam lah. Ada yang dimatikan, ada yang tetap on cam, ya dengan berbagai macam alasannya. Ya saya sih nggak pernah menuntut harus nyala atau apa, enggak. Karena mereka punya alasan kalau dinyalakan kameranya terputus-putus atau apa. Saya nggak tahu persis kondisi mereka, karena mereka juga tidak semuanya ada di Jabodetabek kan. Betul. Banyak juga yang di luar kota, jadi ya harus maklum aja lah. Pernah ngajar yang terjauh, mahasiswanya dari mana Bu? Di Wamena. Wamena. Di Wamena, ada di Timika. Wis, ada di Papua ya. Jadi memang selama ini kan kalau mereka ada di kampus ya Bu ya. Betul. Nah, sekarang daring semuanya. Iya. Ya, kita tidak bisa memaksakan ya Bu ya, masalah jaringan di daerah masing-masing ya Bu. Betul. Sering mengalami kendala. Iya. Ya maksudnya ya itu tadi, kita juga harus relaksasi lah. Mereka bisa menerima dengan segala keterbatasannya saja sudah bagus. Alhamdulillah. Yang jelas mereka tetap berusaha ikut kuliah ya Bu ya. Iya. Ya, kalau Ibu apa ininya Bu? Bidang studinya? Saya ngajar ekonomi manajerial sama seminar bidang kajian manajemen. Seminar kajian bidang manajemen. Seminar kajian bidang manajemen. Seperti apa itu Bu? Jadi kalau seminar bidang kajian ini kan untuk mahasiswa tingkat 4 ya, mahasiswa semester 8, mahasiswa semester akhir. Jadi itu sebetulnya mata kuliah keahlian mereka gitu. Jadi untuk kompetensi mereka. Sebenarnya kita ingin menggiring mereka ke peminatannya mereka itu kemana gitu. Pertama itu, kemudian yang kedua, ya sebagai insan akademisi kan dituntut untuk mengasah sensitivitas mereka terhadap fenomena apa yang terjadi. Kemudian kalau kita sebagai orang akademisi
kira-kira akan muncul pertanyaan apa dengan fenomena itu gitu. Kalau misalkan kemudian kita tarik lagi ya, syukur-syukur bisa menghasilkan sebuah karya ilmiah. Itu dia kuncinya di situ ya Bu ya. Betul. Kuncinya di situ. Tapi yang sekarang mereka tetap harus diasah. Jadi artinya kuliah di Gunadarma ini bukan cuman mereka mendapatkan secara textbook, tapi juga insting mereka juga, terutama di bidang ekonomi yang Ibu ajarkan, harus diterapkan juga ya Bu ya. Ya, jadi misalkan gini, fenomena yang terjadi sekarang kalau kita yang dialami ya, yang namanya ilmu itu kan tidak berdiri sendiri. Betul. Jadi pasti ada irisan-irisannya gitu. Ekonomi pasti ada irisannya dengan psikologi, ada irisannya dengan sosiologi, ada irisannya dengan antropologi, ada irisannya dengan komunikasi gitu. Jadi kan tidak berdiri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memperkaya wawasan kita gitu dengan dengan berkolaborasi atau mengintegrasikan dengan bidang studi yang lain gitu. Jadi biar lebih membumi lah gitu. Iya. Kalau Ibu nilai sekarang Bu, bagaimana insting dengan mahasiswa-mahasiswa kita Bu? Ya memang sih karena mereka memang dalam lebih dari 1 tahun ini ya, lebih dari 1 tahun ini kan mereka lebih banyak beraktivitas di rumah ya. Secara teorinya kan seperti itu gitu. Memang kadang-kadang mereka masih sebetulnya punya potensi untuk mengembangkan pemikiran mereka. Cuman memang perlu dipancing ya, ada stimulusnya lah. Apa stimulusnya Bu? Mereka paham gitu loh. Oh iya ya, ternyata ternyata ada seperti ini. Misalkan gini contohnya, kalau misalkan ada mahasiswa gitu, Bu, saya pengen buat penelitian tentang keputusan pembelian secara online gitu. Nah sebetulnya yang mereka lihat kan sebetulnya tidak semata-mata keputusan pembelian, tapi ada faktor apa yang mempengaruhi keputusan pembelian tersebut gitu. Nah itu kan berarti belajar perilaku kan? Ya betul. Nah, belajar perilaku itu kan tidak semata-mata bahwa keputusan pembelian itu ditentukan oleh harga, ditentukan oleh kualitas produk gitu. Tapi bisa saja sebuah keputusan pembelian itu bisa saja ada faktor lingkungan, ada faktor budaya. Nah, itu yang mungkin selama ini kadang-kadang belum terfikirkan. Jadi kami mencoba untuk jangan hanya terkurung pada pemikiran bahwa orang membeli itu selalu karena faktor harga, orang membeli itu karena faktor kualitas produk. Nah, kalau misalkan di era ekonomi digital ini pasti mereka akan mengandalkan apakah percaya apa enggak gitu, aman apa enggak gitu, apakah ada referensi dari orang lain atau enggak gitu. Ya jadi kultur budaya juga harus perlu diperhatikan gitu ya Bu ya. Ya mungkin daya beli dan kebiasaan warga di satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Betul, itu yang harus diperhatikan juga oleh para mahasiswa ini ya Bu ya. Iya. Diasah terus gitu artinya oleh para mahasiswa ini. Tapi yang jelas bahwa intinya gimana Bu? Intinya kan kita nggak pernah tahu kan mereka nantinya bakal hidup di mana, di lingkungan seperti apa, akan berkarir di mana dengan kondisi seperti apa, dan diharapkan kalau misalkan mereka menjadi orang yang lebih sensitif terhadap lingkungannya, lebih adaptif itu ya, ya insya Allah mereka akan lebih survive, harapannya kan begitu. Ini ya yang tidak didapatkan di kuliah di tempat lain, tapi hanya ada di Gunadarma. Ada Ibu Dr. Esti Ningsih ya, yang siap mengasah ilmu adik-adik semuanya ya. Jadi tetap berhubungan ya Bu ya dengan mahasiswa kita walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini ya Bu ya. Ya masih. Ya tanya jawab gitu masih sering banyak yang ngejapri Ibu mengenai mata kuliah? Masih. Kalau mata kuliah memang
interaksinya lebih banyak pada saat kita Jimit ya. Tapi kalau untuk yang intensif apakah itu lewat video call, apakah lewat WA gitu, sebagian besar adalah mahasiswa skripsi. Tapi kalau untuk mahasiswa yang reguler kelas, mereka lebih banyak diskusinya di kelas ya. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan, biasanya mereka lewat WA grup kelas. Ya, jadi intinya semua sudah tertata ketika pandemi ini terjadi. Tapi sebenarnya Gunadarma itu sudah menerapkan teknologi informasi ini sejak awal ya Bu ya. Jadi sebenarnya tidak gagap ya Bu ya dengan kondisi seperti ini. Jadi dari sebelum pandemi kami kan sudah ada virtual class ya. Virtual class sebagai bagian dari pengayaan materi di kelas gitu. Jadi ada beberapa materi yang memang belum bisa diperdalam di kelas ya, kami bisa optimalkan melalui V-Class. Ya, jadi intinya semua mahasiswa itu sudah diajarkan teknologi informasi apapun kuliahnya. Iya, betul. Betul. Jadi tidak gagap lagi dengan karena teknologi ini kan sekarang sedang kan Bu ya. Sangat dibutuhkan pada saat era seperti ini ya Bu ya. Betul. Semuanya serba teknologi informasi ini jalan. Apa yang nggak pakai teknologi informasi gitu ya Bu ya. Betul. Ya, Ibu nanti kita berbincangkan juga mengenai penerimaan ya Bu ya, mahasiswa baru di Universitas Gunadarma, tata caranya dan lain sebagainya. Tapi kita break dulu ya Bu ya. Dan untuk Anda sahabat Mega Suara di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, Kota Perak, Yogyakarta, bisa ikut bergabung pagi hari ini. Ada Dr. Esti Ningsi SMM, dosen Fakultas Ekonomi dan juga staf transkrip serta ijazah Universitas Gunadarma melalui 0811 112 1008. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di info Gunadarma. Kembali di info Gunadarma. Selamat pagi kembali untuk Anda mungkin yang baru bergabung di Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Dan hari ini kita masih bersama Dr. Esti Ningsi SMM, staf transkrip dan ijazah Universitas Gunadarma, dan juga beliau dosen ilmu ekonomi yang tadi sudah menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan saat ini di tengah pandemi. Nah sekarang Bu Esti, ya Ibu, kita sama-sama tahu bahwa pendaftaran Universitas Gunadarma ini masih dibuka ya Bu ya. Masih. Nah, ini seperti apa sistem pendaftarannya di Universitas Gunadarma ini Bu? Silakan. Baik. Kalau pendaftarannya selama pandemi ini memang kami lebih menyarankan untuk ke pendaftaran secara online. Jadi nanti masuk ke websitenya, ke pendaftaran gunadarma.ac.id. Kemudian nanti di situ ada beberapa persyaratan yang bisa calon mahasiswa lihat. Untuk pendaftaran jalur online, full online istilahnya, kami akan minta mahasiswa atau calon mahasiswa untuk mengupload scan dari rapot semester 4 dan semester 5. Kemudian ada foto dan sebagainya. Kemudian calon mahasiswa nanti akan memperoleh setelah nanti kami proses administrasinya. Kemudian nanti akan kami informasikan langkah selanjutnya dan calon mahasiswa akan mendapatkan virtual account. Nanti setelah mendapatkan virtual account bisa dibayarkan ya jika memang ingin memfollow up untuk selanjutnya, dan nanti bisa dilengkapi persyaratan yang lain. Ya,
Sebetulnya langkahnya cukup sederhana dan anak-anak sekarang kan cenderung sudah familiar ya dengan perangkat sistem informasi semacam itu. Iya, jadi tidak perlu khawatir sebenarnya ya. Iya. Justru yang dikhawatirkan orang tua malah. Mohon maaf. Ya. Dan seandainya nanti ada pertanyaan terkait dengan mekanismenya, misalkan, oh ya saya sudah upload ini tapi belum ada respon, atau saya mau upload ini tapi belum bisa dan sebagainya. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan atau mungkin menanyakan bagaimana nanti saya harus bayarnya dan seterusnya. Kami juga menyediakan fasilitas live chat. Jadi nanti bisa ditanyakan atau didiskusikan dengan itu teman-teman yang bertugas di live chat. Jadi intinya tetap masih bisa tanya jawab. Tapi kalau datang langsung masih boleh nggak, Bu? Boleh, cuman selama PPKM ini kami memang masih menutup ya. Ya, jadi sampai tanggal 25 sementara kami belum buka untuk layanan offline. Oke. Gitu. Kan mungkin ada saja, Bu ya, yang ingin melihat kampusnya. Kan betul. Kebanggaan tersendiri, Bu. Iya, betul sekali. Jadi untuk melihat fasilitasnya dan lain sebagainya. Untuk sementara belum boleh dulu ya, Bu? Kalau sampai dengan tanggal 25 kami masih belum mengizinkan aktivitas di kampus. Oke. Jadi semuanya masih menggunakan daring ya? Betul. Atau dalam jaringan. Nah, mengenai program studi yang bisa dipilih oleh calon-calon mahasiswa Universitas Gunadarma. Baik, jika calon mahasiswa tersebut berasal dari jurusan IPA, ya berarti mahasiswa tersebut bisa memilih semua prodi yang ditawarkan di Gunadarma. Sedangkan kalau mahasiswa tersebut berasal dari jurusan IPS, ya berarti hanya bisa memilih untuk jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan jurusan IPS. Misalkan seperti Fakultas Ekonomi, ada jurusan Manajemen dan Akuntansi, kemudian jurusan Sastra dan Budaya itu ada Sastra Inggris, kemudian Psikologi, kemudian Komunikasi. Untuk sistem informasi bisa, cuma nanti dilihat dulu grade-nya. Jadi kalau grade 1 boleh. Oke. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya kami tidak bisa menerima di jurusan tersebut. Ya, grade-nya itu ditentukan dari? Kalau dengan full online kami tentukan dari nilai rapot. Ya, karena kan tidak ada tes masuk ya. Ya. Ya, jadi dari nilai rapot semester 4 dan semester 5 tersebut. Oke, itu yang harus dilampirkan ya, Bu ya, ketika. Betul, iya. Nah, baru bisa memilih baik dari jurusan IPA. Kalau IPA apa saja, Bu? IPA itu program studi. Semua prodi bisa. Apa saja, Bu, program studi? Kalau yang adik-adik yang pria nggak bisa masuk ke bidanan ya. Oh, bidan nggak ada, Bu. Pria nggak ada ya, Bu, kebidanan ya, Bu? Iya. Oh. Regulasinya masih perempuan, masih wanita. Oh, iya. Kalau khusus bidan itu pasti wanita gitu ya. Iya. Kemudian ada apa lagi, Bu? Program studinya, Bu. Jadi ininya. Kalau program studi fakultas di Gunadarma ya, itu kan ada Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Di situ ada jurusan Sistem Informasi dan Sistem Komputer. Kemudian ada Fakultas Teknologi Industri, ada jurusan Teknik Informatika, Teknik Industri, kemudian Elektro, Mesin, Agrotek ya. Kemudian untuk Fakultas Ekonomi itu ada Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah. Kemudian Fakultas Kesehatan itu ada Farmasi dan Kebidanan. Kemudian Kedokteran. Kemudian Fakultas Sastra dan Budaya itu ada jurusan Sastra Inggris, Pariwisata, Sastra Tiongkok. Oh, Tiongkok ya? Iya, ada Tiongkok. Sastra Tiongkok, betul. Kemudian untuk Fakultas Psikologi satu prodi Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi satu prodi juga Komunikasi. Kemudian ada juga jenjang diploma ya. Untuk ekonomi itu di bawah Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan itu ada jurusan akuntansi, kemudian manajemen keuangan dan pemasaran,
Kemudian untuk diploma teknologi informasi itu ada teknik komputer serta manajemen informatika. Cuman kalau misalkan adik-adik berniat ingin ambil D3 dulu ya nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti ingin lanjut ya tetap kami buka kesempatan untuk bisa lanjut ke S1. Itu pilihan ya Mas ya. Iya. Jadi D3 itu ada program studinya sama ya Bu ya? D3 akuntansi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan untuk yang ekonomi, yang bisnis dan kewirausahaan ya. Kalau di Gunadarma namanya bisnis dan kewirausahaan, sedangkan untuk teknologi D3 teknologi informasi itu ada teknik komputer dan manajemen informatika. Iya. Nah, kalau kampus-kampusnya sendiri mungkin yang bisa dipilih Bu? Yang terdekat dengan mahasiswa. Ya, kampusnya kan ada di beberapa tempat, jadi nanti adik-adik calon mahasiswa bisa memilih sesuai dengan mungkin pertimbangan tempat tinggal atau mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Jadi ada di kampus. Yang pertama kampus A itu kampus Kenari di Jakarta. Kemudian di Salemba itu ada 2, kampus C dan kampus B. Kemudian di Margonda itu ada kampus D atau teman-teman sering menyebutnya kampus Pocin gitu. Kemudian ya kampus E ya EG itu ada EGH itu ada di Jalan Akses UI Kelapa 2. Kemudian F itu ada di beberapa tempat, F1, F2, F3 itu ada di daerah Kelapa 2 juga ya. Kemudian kampus F5 itu ada di depan Gunadarma ya, Kapuk ya. Oh iya. Kemudian ya F7, F6 itu juga ada di daerah Kelapa 2, F7 itu di Ciracas. Kemudian F8 ada di RTM, F4 itu ada di Jalan Raya Bogor. Ya. Kemudian FGH, iya, FGH, ya itu di Cengkareng. Kemudian K itu Karawaci, L itu juga di Cengkareng. Kemudian J itu ada di daerah Bekasi, Kalimalang. Kemudian ada juga di daerah Kalimas ya, Kemang, kemudian Cakung. Jadi tidak ada alasan bagi warga ya yang ada di Jabodetabek terutama ini, semua tempat ada nih, mulai dari Bekasi ada. Ya. Kemudian di mana lagi? Karawaci, Depok. Karawaci, ya betul. Di Jakarta sendiri ada. Ya. Jadi semua kampus bisa Anda pilih yang terdekat dengan tempat tinggal. Betul. Tapi kalaupun Anda mungkin berada dari luar kota, ya kayak misalnya mungkin dari Indramayu, dari Kulon Progo, dari Jogja dan lain sebagainya, jangan khawatir kali Bu ya, di daerah sekitar itu tempat-tempat mungkin kos dan lain sebagainya pasti ada ya Bu ya. Ya, insya Allah ada, terutama di daerah Margon. Ya, karena saya domisilinya di daerah Depok ya, jadi daerah Margonda, daerah Kelapa 2 itu cukup banyak. Di Bekasi pun juga banyak pasti ya. Banyak juga ya. Ya, walaupun mungkin pada saat ini belum bisa Anda kunjungi kampus-kampus ini karena semuanya masih dalam keadaan PPKM darurat. Sudah tahu Ibu kapan setelah tanggal 25 kita bisa aktif kembali perkuliahan? Mungkin sudah ada kabar-kabar? Kalau perkuliahan mulai September, perkuliahan semester baru itu September. Tetapi apakah masih daring ataukah sudah luring itu kami belum mengambil keputusan, masih lihat situasinya nantinya seperti apa. Ya, keputusan ada di pemerintah pusat atau Dikti. Betul. Ya Bu ya. Kalau sudah diperbolehkan, siapa sih nggak kangen ya Bu ya ketemu? Iya, Ibu betul. Kangen ya? Suasana kelas. Kangen Bu ngajar Bedanya apa Bu? Suasana kelas. Kenapa? Bedanya ngajar daring dengan langsungnya apa Bu? Beda ya, feel-nya itu beda apa ya? Kalau kita bisa ngelihat mata anak itu langsung ya, ketemu langsung itu kan beda. Gitu. Apalagi ada beberapa mata kuliah saya yang memang saya lebih mantep itu kalau bisa lihat anaknya itu langsung gitu. Misalnya kayak ekonomi manajerial yang saya ampu ya, itu kan
memang ada matematikanya gitu, kayak integral gitu, ada statistiknya, ada ini. Jadi ya sekarang sih masih bisa komunikasi dengan anaknya, cuman lebih lebih mantap lagi itu kalau saya bisa melihat secara langsung anaknya. Jadi kadang-kadang ada rasa bersalah juga kalau anaknya ngerti apa enggak ya gitu. Apalagi kalau anaknya nutup kamera kan, saya kan nggak pernah lihat ini anaknya ngerti apa enggak ya. Beban moral gitu loh Mas, kalau misalkan hanya sudah tersampaikan gitu, tapi kan harapannya minimal gitu ya, minimal ya walaupun sedikit itu anaknya bisa ngerti lah. Ya. Baik, Ibu Dr. Esti Ningsih, kita akan lanjutkan kembali. Nanti Ibu bisa sampaikan juga fasilitas apa saja yang ada di kampus-kampus di Universitas Gunadarma ini ya Bu ya. Baik, Anda juga bisa ikut bergabung melalui 0811 1121 008. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Info Gunadarma disiarkan secara langsung di 7 stasiun Mega Suara News Network, Mega Suara Bogor, Sukabumi, Serang, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Kita masih bersama Dr. Esti Ningsih, dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sistem perkuliahan saat ini ya, yang masih dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua juga tadi program studi yang bisa Anda pilih ya, adik-adik pilih untuk pendaftaran. Nah sekarang mungkin kita juga ingin tahu apa sih keunggulan-keunggulan dari Universitas Gunadarma. Ibu Esti mungkin bisa dijelaskan Bu mengenai keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Gunadarma. Baik, dari maaf ya, dari akreditasinya untuk institusi akreditasinya A, jadi institusi itu berarti tingkat universitas. Kemudian untuk program studi mayoritas memang A gitu. Beberapa program studi yang masih baru seperti sastra Tiongkok, pariwisata, ekonomi syariah, farmasi, kedokteran itu masih B ya. Insya Allah nanti jika sudah meluluskan kami akan mengajukan reakreditasi ulang dan mudah-mudahan bisa lebih baik untuk akreditasinya. Sedangkan untuk prodi yang lain itu akreditasinya adalah A, baik untuk jenjang diploma, S1, S2 maupun untuk program doktor. Kemudian fasilitas yang ada di Gunadarma yang pertama ya adalah perpustakaan. Kami punya perpustakaan terpadu yang cukup besar dan cukup nyaman buat adik-adik untuk mengeksplor ya segala macam hal yang adik-adik perlukan di situ di kampus H ya. Kemudian di beberapa lokasi yang lain seperti di Kalimalang, di Karawaci kami pun juga menyediakan fasilitas perpustakaan tersebut. Dan yang cukup penting itu adalah laboratorium ya. Kami sebelum pandemi itu ada laboratoriumnya, ada terbagi menjadi beberapa ya. Ada laboratorium reguler. Reguler itu artinya laboratorium yang dipergunakan untuk mata kuliah penunjang. Jadi di Gunadarma itu hampir semua mata kuliah ada materi, ada tambahan praktikumnya gitu. Nah penyelenggaraannya itu ada yang menggunakan iLab istilahnya. Kemudian ada juga yang reguler, jadi mahasiswa harus datang ke kampus. Di semua prodi ada itu laboratorium semacam itu. Nah selain laboratorium untuk penunjang mata kuliah yang istilahnya adalah laboratorium reguler, jadi misalkan seperti contoh di Fakultas Ekonomi ya jurusan manajemen misalkan itu ada lab
manajemen dasar, manajemen lanjut, menengah, dan manajemen lanjut. Itu untuk mata kuliah untuk laboratorium reguler, jadi sebagai praktikum penunjang. Selain ada laboratorium komputer yang memang dipakai untuk mata kuliah yang spesifik komputer gitu. Nah, selain ada laboratorium tersebut, itu ada lagi yang namanya laboratorium pengembangan. Jadi nanti mahasiswa akan diwajibkan ya untuk mengikuti pembekalan. Pembekalan di sini sesuai dengan bidang minat dia kemana. Sebagai contoh untuk fakultas ekonomi misalkan itu ada mini banking. Untuk praktek gitu ya Bu ya? Praktek langsung Bu. Jadi praktek langsung. Oh. Betul. Jadi itu diselenggarakan dalam jangka waktu 6 hari. Kemudian mahasiswa kan di Dharma ada mini banking kan di kampus Simatupang. Nah, nanti ada simulasinya. Jadi misalkan dalam satu kelompok itu nanti di rolling, ada yang jadi teller cabang, ada yang jadi teller, ada yang jadi CS, ada yang jadi analis kredit misalkan. Jadi mereka diminta untuk melakukan simulasi dari bank itu mulai buka sampai dengan tutup buku. Oh, gitu. Jadi nanti apakah sinkron apa enggak misalkan pada saat tutup. Nanti pada akhirnya sampai misalkan berapa sih tadi ambil uang dari berangkas, kemudian dapat uang berapa dari customer dan seterusnya. Atau misalkan CS bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah misalkan. Nasabah datang kan tidak hanya buka buku tabungan, mungkin bisa saja untuk keperluan yang lain. Nah, itu ada simulasinya semacam. Jadi laboratoriumnya juga lengkap untuk ekonominya, untuk tekniknya juga itu udah pasti ya Bu ya? Iya. Jadi misalkan seperti di Fakultas Ilmu Komputer atau di Fakultas Teknologi Industri itu misalkan ada laboratorium multimedia dan sebagainya. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya Bu ya. Nah, jadi selain ada perpustakaan di setiap kampus, kemudian ada laboratoriumnya juga, kemudian juga ada ininya Bu katanya Bu. Apa namanya? Untuk olahraga, fasilitas olahraga juga ada. Fasilitas olahraga itu di kampus H. Ada. Ya, ada. Jadi ada hall ya, hall untuk olahraga itu juga disediakan. Ya, oke. Nah, kemudian mengenai ininya Bu, dosen-dosennya sendiri Bu? Dosen sendiri untuk jenjang D3 maupun S1 ya. Itu hampir mayoritas dosennya adalah berpendidikan S3. Gitu. Nah, karena kan memang dosen wajib S2 ya. S2 ada, tapi untuk posisi saat ini itu mayoritas memang sudah berpendidikan S3. Dan beberapa itu sudah jenjang fungsionalnya itu sudah guru besar. Oh, guru besarnya juga ya Bu ya. Jadi ikut juga mengajar. Nah, jadi intinya harus mengajar S1 kan. Oh iya. Jadi konsepnya itu kalau basic itu seharusnya yang pegang adalah orang-orang yang expert benar gitu, yang sudah pengalaman, karena itu kan sebagai pondasi. Jadi banyak yang mahasiswa semester 1, semester 2 itu yang mengajar mungkin profesor gitu. Atau memang sudah pengalamannya sudah cukup besar, cukup lama banyak ya cukup banyak. Sudah expert di situ. Kemudian nanti tingkat akhir dipegang lagi oleh dosen dengan pengalaman seperti itu. Walaupun memang semuanya berpengalaman, tapi artinya basic ini kan sangat penting kan. Kesempatan membangun konsep. Kesempatan juga untuk kuliah di luar katanya juga ada Bu, karena punya kerjasama dengan fakultas dengan universitas betul. Di lain negara. Ya, ada beberapa kerjasama dengan beberapa negara, misalkan seperti di Prancis, Kanada, kemudian Cina, kemudian dari Uzbek juga ada. Jadi tidak usah khawatir untuk Anda para orang tua, mendaftarkan putra-putrinya ya yang tahun ini sudah harus masuk jenjang kuliah. Silakan bisa pilih D3
S1 ya, atau S1 juga ada yang baru masuk kan, nggak mungkin langsung minta S3 ya Bu. Oh, tapi pendaftaran S3 juga saat ini sama kan? Untuk pendaftaran S2-nya juga bisa kan? Bisa. Sama kan? Jadi sama. Mau daftar S1 maupun S2 dari D3 sampai S3 itu sama, semuanya masih menggunakan media daring ya. Cuma nanti mekanismenya saja yang berbeda kalau untuk S2 maupun S3. Ya. Oke, jadi mungkin sekali lagi bisa disampaikan, bisa melalui untuk pendaftaran ini Bu. Ya. www. Pendaftaran gunadarma.ac.id /2021. Oh, ada /2021 ya Bu ya, pendaftaran untuk tahun ini. Ya Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan bagi para calon mahasiswa Universitas Gunadarma masa depan diraih saat ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih buat adik-adik calon mahasiswa. Kami tunggu untuk bergabung di Universitas Gunadarma. Kita berjuang bersama-sama untuk masa depan yang lebih baik. Masa itu depan saja diraih saat ini, gitu ya Bu ya. Ya, coloring the global future. Ya, coloring the global future. Iya. Ibu Dr. Esti Ningsih, SMM, terima kasih Ibu sudah memberikan informasi yang begitu berharga bagi para calon mahasiswa di Info Gunadarma. Jadi sekali lagi terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Salam sehat. Salam sehat. Ya, baik sahabat Mega Suara di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo dan Radio Kota Perak, Yogyakarta. Demikian perbincangan kita dalam Info Gunadarma hari ini. Dan Anda dapat mengikuti kembali Info Gunadarma pada hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Rudi Ilham, kemudian juga Fadil dan juga Dr. Esti Ningsih pamit. Terima kasih, sampai ketemu di Info Gunadarma selanjutnya. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.